Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dan juga prinsip-prinsip evaluasi menurut para ahli. Oke, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari evaluasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Rep Taylor, yang dimana Rep Taylor itu mendefinisikan bahwa evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana tujuan itu telah tercapai. Sehingga fokus utamanya Trap Taylor ini adalah membandingkan antara tujuan yang telah dicapai, hasil yang telah didapatkan dengan tujuan yang sudah ditentukan di awal, seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada Daniel di sini adalah bahwa evaluasi ini sebuah proses untuk menentukan keputusan, seperti itu. Nah, Daniel ini terkenal dengan model CHIP, yaitu konteks, input, proses, dan juga produk. Di mana konteks ini untuk menilai kebutuhan, lalu ada input untuk menilai masukan, lalu ada proses untuk menilai sebuah strategi, dan juga produk menilai hasil dari program itu sendiri. Oke, yang selanjutnya menurut Norman E. Grenlund, yang dimana Norman E. Grenlund ini evaluasi itu sebagai proses menganalisis dan juga mengumpulkan informasi terkait untuk menentukan pencapaian dari tujuan itu sendiri. Contohnya seperti seorang guru itu kan memberikan tes ataupun menilai, juga mengobservasi. Nah, hasil dari tes, penilaian dan juga observasi itu dianalisis dan jadikan sebuah evaluasi, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fauzan Faris. Yang keempat itu ada dari Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto memandang evaluasi sebagai sebuah kegiatan yang komprehensif, yang tidak hanya menilai siswa secara individu, melainkan juga melihat bagaimana sistem atau program belajar itu secara langsung. Intinya tuh kayak proses pengumpulan data atau informasi berupa kurikulum atau metode yang digunakan. Selanjutnya Anas Sudijono melihat evaluasi itu membawa pendekatan yang sangat sistematis dan struktural dalam mendefinisikan evaluasi. Menurutnya evaluasi bukan hanya sekedar tebakan atau intuisi, melainkan juga sebuah proses ilmiah yang harus ditelaah terlebih dahulu. Kegiatan ini juga menurut Anas tuh mengukur dan menilai sesuatu dengan kriteria norma pun tolak ukur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam adalah Wan and Brown memberikan definisi yang lebih filosofis namun sangat mendasar. Mereka menitik beratkan evaluasi pada esensi kata evaluasi itu sendiri yang berartikan value atau nilai. Ini juga intinya kayak tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu yang sudah dijelaskan atau yang sudah ditentukan. Mungkin seperti itu ya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pengukuran. Prinsip dasar pengukuran adalah pedoman fundamental dalam evaluasi pendidikan, objektivitas, validitas, dan reliabilitas. Nah, mengapa prinsip ini sangat penting? Yaitu untuk menjamin kualitas data hasil belajar agar keputusan pendidikan diambil secara akurat dan tidak bias. Nah, ada 3 pilar utama pengukuran, yaitu objektivitas, validitas, dan reliabilitas.
Objektivitas itu bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dalam proses pemberian skor. Dan validitas, sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan reliabilitas, konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Nah, objektivitas, akurasi tanpa bias. Prinsip objektivitas ini menekankan bahwa hasil penilaian harus didasarkan pada data empiris dan kriteria yang jelas, gitu. Nah, setelah itu analogi timbangan. Bayangkan ada sebuah timbangan emas. Siapapun yang menimbang dalam kondisi suasana hati apapun, angka yang muncul tetap sama berdasarkan berat pada benda tersebut, gitu. Inilah inti dari objektivitas hasil yang apa adanya, gitu. Setelah itu validitas atau ketepatan sasaran. Sebuah tes matematika yang menggunakan kalimat yang sangat rumit mungkin justru mengukur kemampuan bahasa, bukan matematika ini, gitu. Jadi kalau ada soal matematika yang menggunakan bahasa Inggris, dan itu bukan untuk mengetes matematika, tapi itu mengetes bahasanya. Setelah itu ada dua spektrum validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, validitas logis ini diperoleh melalui analisis rasional atau teoritis, sedangkan validitas empiris diperoleh melalui pengamatan data di lapangan, gitu. Nah, habis itu ada reliabilitas. Reliabilitas itu keajegan hasil atau ketepatan hasil lah. Berkaitan dengan kepercayaan, jika alat ukur digunakan berulang kali pada subjek yang sama, hasilnya harus relatif konsisten, gitu. Jadi harus stabil, harus hasil tetap sama di waktu berbeda. Terus hasil sama walau bentuk tes berbeda, kan kesamaan nilai antar beberapa nilai, gitu. Begitu teman-teman semuanya penjelasan dari saya atas prinsip dasar pengukuran. Perkenalkan, saya Syahla Salsabila. Saya Nesa Maulidia Putri, dan selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip pelaksanaan dalam evaluasi pendidikan. Nah, ada 3 prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan, yaitu komprehensif, kontinuitas, dan juga sistematis. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu komprehensif. Nah, prinsip pertama adalah komprehensif, yaitu evaluasi harus mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik, tidak hanya kemampuan akademik atau kognitif saja. Jadi tidak hanya yang berbau pelajaran saja, gitu. Kita harus mencakup hal-hal di luar pembelajaran, seperti harus menilai juga aspek afektif seperti sikap dan nilai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, ataupun aspek psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan, seperti banyaknya siswa yang mempunyai keterampilan berlebih di bidang seni. Itu bisa menjadi aspek penilaian kita. Nah, dengan evaluasi yang komprehensif, guru juga dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan juga kompetensi peserta didik. Selanjutnya adalah kontinuitas. Nah, itu adalah prinsip kedua, yaitu kontinuitas, yaitu evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran ataupun akhir semester saja. Jadi kita tidak hanya melakukan evaluasi di akhir seperti melaksanakan UAS saja, tetapi kita juga harus melaksanakan evaluasi itu secara terus-menerus dalam proses pembelajaran. Di kehidupan sehari-hari juga kita bisa melaksanakan evaluasi, yaitu namanya evaluasi yang berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu guru dapat memantau perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, gitu. Setiap hari itu kita bisa dipantau, gitu, apakah si anak ini ada perkembangan atau justru tetap stuck, gitu. Nah, apa yang membuat anak itu stuck, gitu. Nah, ini juga kita juga bisa mengidentifikasi nih kesulitan belajar anak tuh lebih awal, gitu, kayak kenapa dia tuh tidak berkembang, gitu, kenapa stuck, mungkin apa yang salah dari pembelajaran ini, dan kita itu bisa diperbaiki oleh gurunya, seperti itu. Dan juga kita bisa memberikan tindakan yang lebih lanjut yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar. Nah,
seperti yang aku udah mention tadi, kalau kita udah mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dialami si anak, maka kita tuh dapat lebih mudah menemukan solusinya gitu. Bagaimana cara menangani nih anak yang punya kesulitan di pembelajaran ataupun dalam sikapnya mungkin terlalu pemalu atau bagaimana. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Nah, dan langsung saja ke prinsip selanjutnya, yaitu adalah sistematis. Nah, apa itu sistematis? Yaitu seluruh proses evaluasi itu harus direncanakan dan dilaksanakan secara teratur, terstruktur, dan juga mengikuti prosedur yang jelas. Nah, mulai dari gimana sih jelasnya itu, mulai dari penentuan tujuannya gimana nih, tujuan pembelajarannya, menyusun instrumen pembelajarannya seperti membuat alur tujuan pembelajaran ataupun membuat modul di awal pembelajaran gitu. Nah, dan juga pelaksanaan penilaiannya. Nah, setelah kita membuat ATP gitu, kita bisa mengacu kepada ATP itu bagaimana menilainya, apakah sudah tercapai ataupun belum, seperti itu. Nah, dan juga bagaimana mengolah laporan, mengolahnya dan juga melaporkan hasil evaluasi itu supaya sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan gitu, agar hasil yang diperoleh itu lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu ya, ada aturan-aturan di setiap sekolah itu bagaimana cara melaporkan nilainya ataupun hal sebagainya. Nah, itu tuh supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari ketiga prinsip ini adalah evaluasi yang baik itu harus mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik, dilakukan secara berkelanjutan dan dilaksanakan dengan prosedur yang terencana serta terstruktur. Nah, dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 prinsip penting, prinsip operasional dan etis dalam evaluasi. Yang pertama itu praktis dan efisien, yang kedua itu ada transparansi serta akuntabilitas. Nah, yang pertama prinsip praktis dan efisien. Evaluasi yang baik harus mudah dilakukan tanpa memerlukan waktu, biaya, atau tenaga yang berlebihan. Meskipun sederhana, evaluasi tetap harus mampu memberikan hasil yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, misalnya guru dapat menggunakan kuis singkat atau lembar observasi atau formulir penilaian digital yang mudah diakses oleh peserta didik. Sehingga dengan cara ini proses evaluasi menjadi lebih cepat dan efektif gitu, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Prinsip ini penting karena evaluasi yang terlalu rumit seringkali menyulitkan pelaksanaan dan mengurangi efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada prinsip transparansi. Transparansi berarti seluruh prosedur, kriteria, dan hasil evaluasinya itu harus terbuka dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan, terutama peserta didik. Sebelum evaluasi dilakukan, siswa perlu mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai dan bagaimana cara penilaiannya serta standar yang digunakan dalam penilaian tersebut. Setelah evaluasi selesai, hasil penilaian juga harus disampaikan secara jelas kepada peserta didik. Setelah evaluasi selesai, hasil disampaikan kepada peserta didik secara jelas, secara transparan. Dengan adanya transparansi, siswa dapat memahami kelebihan dan kekurangan diri mereka sendiri, sehingga dapat memperbaiki hasil belajar dan di masa yang akan mendatang. Juga, transparansi itu membantu menciptakan rasa percaya terhadap proses penilaian yang dilakukan. Terus yang terakhir, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti hasil evaluasi yang dipertanggungjawabkan oleh peserta didik, baik secara ilmiah maupun administratif. Secara ilmiah, instrumen dan metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin diukur. Secara administratif, seluruh proses dan hasil evaluasi perlu didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dibuktikan apabila diperlukan. Sebagai contoh, guru menyimpan nilai, terus juga rubrik penilaian serta hasil pengerjaan siswa sebagai bukti bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prosedur. Dengan adanya akuntabilitas, hasil evaluasi jadi lebih terpercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip praktis dan efisien memastikan evaluasi dapat dilaksanakan, transparansi menjamin keterbukaan proses penilaian, dan akuntabilitas memastikan hasil evaluasi itu dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga prinsip ini sangat penting untuk menciptakan sistem evaluasi yang berkualitas, adil, dan terpercaya. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini adalah evaluasi merupakan pilar kendali mutu instruksional yang menghubungkan perolehan data objektif dengan pengambilan keputusan visioner. Penerapan komparasi itu konsep teoritis berdasarkan peserta kepatuhan terhadap kesembilan prinsip utama memastikan nantilah dikat aja lagi. Baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini adalah evaluasi merupakan pilar kendali mutu instruksional yang menghubungkan perolehan data objektif dengan pengambilan keputusan visioner. Penerapan komparasi konsep teoritis beserta kepatuhan terhadap kesembilan prinsip utama memastikan validitas hasil asesmen demi peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.